Yuk belajar instalasi KineMaster pada PC atau komputer atau laptop di Windows. Oke, jadi pertama kita mau instalasi KineMaster dulu. Yang di laptop atau PC, personal komputer, itu kita membutuhkan 3 aplikasi, yaitu yang pertama BlueStack, KineMaster, dan juga VLC Player. Nah, gunanya adalah nanti BlueStack untuk emulator Android atau simulasi Android di sana. Terus KineMaster seperti biasa, kita langsung install APK-nya. Yang terakhir VLC Player itu nanti karena nanti hasil dari aplikasi KineMaster yang ada di BlueStack itu ternyata dia kebalik, atau yang harusnya di kanan jadi di kiri, jadi dia flip, sehingga kita membutuhkan satu software lagi untuk ngeflip si videonya tadi. Nah, di sini saya menggunakan player aja. Ternyata di player juga bisa untuk ngeflip, jadi nggak perlu pakai editor lain. Selanjutnya nanti bisa di download dulu dari link yang kemarin, link yang di KineMaster yang sudah ada di modul. Itu saya sudah buat folder KineMaster di PC atau laptop, jadi bisa semuanya di download saja, VLC, KineMaster, dan juga BlueStack-nya. Nah, selanjutnya kita mulai dari instalasi VLC-nya dulu. Setelah di-download, biasanya itu terdapat di folder download. Langsung saja di double klik atau klik kanan, open. Terus kita ikutin semua instalasinya. Dari bahasanya English, terus ada apa aja di sini di next aja. Ini pertama next, terus next, terus selanjutnya di next juga, di install. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu hasil dari instalasi VLC. Kita tunggu. Nah, setelah sudah selesai, kita finish, kita open dulu VLC-nya, sudah kita close. Selesai, kita close VLC-nya. Selanjutnya kita masuk lagi ke folder download, tempat kita mendownload aplikasi tadi. Lalu kita install BlueStack. Kita install BlueStack-nya dengan cara di double klik saja atau klik kanan open. Lalu kita tunggu, karena dia akan otomatis mendownload installernya itu sebesar 600-an MB ini. Kita tunggu, ini agak lama, jadi kita tunggu saja. Ini sekitar 6 menit. Jadi di sini udah ada durasi waktu kira-kira instalasi ya. Jadi bisa ditunggu. Nah, nanti setelah selesai dia akan mengekstraksi filenya seperti ini. Lalu dia akan finishing instalasi. Kita tunggu saja. Nanti kalau udah selesai dia akan muncul seperti ini. Kita tunggu. Ini berarti kalau sudah muncul besar gini, udah tinggal starting BlueStack, itu berarti udah ada. BlueStack-nya udah ada. Nah, ini saya pakai adalah BlueStack 4. Jadi ini I'll do it later aja ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu masuk ke Play Store-nya atau ke Gmail-nya. Jadi Bapak Ibu kliknya yang My Game. Jadi di sana itu adalah di My Game itu aplikasi yang sudah ada di BlueStack atau HP Bapak Ibu secara virtual ini. Selanjutnya kita pilih yang sistem apps, sistem aplikasinya. Bagian Media Manager, kita mau install si KineMaster-nya. Jadi caranya klik Media Manager, lalu kita pilih ini import from Windows. Terus setelah diimport from Windows, cari aplikasinya tadi di installer tadi yang KineMaster. Ini sama ya, ini hanya berbeda nama aja tadi, tapi sama-sama KineMaster. Langsung di-oke-kan saja, di-install. Maaf, di-copy dulu ya. Baru ini udah masuk ke di-copy, ini langsung di-install saja di dalam BlueStack-nya. Langsung diinstal, tunggu proses instalasinya. Nah, sudah selesai, app install, langsung di open saja. Setelah di open sama seperti di HP ya, oke dan allow saja sesuai dengan
instruksi yang ada di BlueStack ini. Nanti akan muncul seperti ini digeser saja, jadi kayak Bapak Ibu touchscreen tapi lewat mouse, jadi digeser-geser sampai dia ke samping, lalu start. Ini masih ini ya, jadi iklan-iklannya di close saja, langsung new file, kita langsung memasukin. Nah tadi kita belum masukin ya, jadi bisa pergi ke Media Manager lagi untuk ngambil file bahannya yang Bapak Ibu sudah siapkan. Ke Media Manager, jadi di atas ini ada, langsung klik import from Windows lagi untuk mengimport bahan-bahan yang Bapak Ibu sudah sediakan. Cari di mana, lalu di blok semua filenya, lalu dimasukkan ke dalam HP-nya, ibaratnya seperti itu. Jadi masuk ke dalam BlueStack-nya. Kalau udah oke, nggak perlu difolderin karena kan nggak ada file lain ya, cuma ada file itu saja, jadi nggak perlu difolderin lagi. Tapi kalau mau difolderin juga boleh. Kita kembali lagi ke KineMaster, ada di atas ya Bapak Ibu ya, tab-tabnya ya. Lalu di sini udah ada muncul nih share folder. Langsung kita masukin backgroundnya, diklik. Itu otomatis dari media tadi ya. Jadi kalau background di media, selanjutnya kita bisa masukin green screen-nya di layer, baru media, baru kita pilih yang green screen. Nah ini sama persis seperti yang ada di HP, hanya perbedaannya adalah saat mau menggeser saja sih. Akan ada sedikit kesulitan menggeser videonya. Jadi cara mau menggeser videonya itu harus diklik tanpa warna kuning. Jadi klik pertama warna kuning, terus harus diklik dan tahan, baru bisa digeser seperti geser ke depan, geser ke belakang seperti itu. Jadi ini agak mengalami kesulitan biasanya di sini. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin lebih gampang. Jadi diklik tapi jangan sampai ada warna kuning. Jadi diklik lama aja. Kalau masih warna kuning diklik di luar, baru diklik lagi di situ sampai nggak berwarna kuning, baru digeser. Itu baru bisa benar-benar tergeser. Kalau warna kuning masih dan itu tergeser, itu yang tergeser nanti adalah siapa nih namanya, video, durasi, sesuai durasi videonya. Nah ini sama, kita juga bisa pakai chroma key di sini, sama semua seperti di HP. Chroma key-nya di set, terus cropping-nya juga bisa di set, digeser-geser. Kita mau crop, selanjutnya kita bisa perbesar juga di sini. Kita bisa geser, pokoknya sama persis seperti di HP. Hanya bedanya kita tidak menyentuh langsung, tapi kita dari mouse seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa masukin slide juga di sini. Terus selanjutnya kalau sudah semua, di setting semua, kita tinggal export, pilih yang 720p. Dan juga ini frame rate-nya itu yang 24 aja, dan jangan lupa quality-nya pastikan itu high sampai ujung. Nah kalau udah itu kita save video. Nah kita tunggu, seperti biasa ya, masih ada iklan-iklan, bisa di close. Dan kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung buka di bagian tadi kita simpennya di mana. Jadi buka itu ada di explore, export, lalu pas kita buka itu ada di explore, KineMaster, baru di export. Nah itu kita klik agak lama si objeknya, lalu akan muncul tulisan export to Windows. Nah diklik aja export to Windows, lalu kita cari mau di mana. Di sini saya di desktop, dicoba, namanya itu adalah test 1, lalu saya save. Nah setelah di save itu kita bisa lihat langsung hasilnya di desktop sudah ada tes 1. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, hasil videonya itu akan ngeflip, jadi harusnya orangnya di sebelah kanan ya, jadi ini di sebelah kiri. Nah ini akan bermasalah saat ada tulisan seperti ini Bapak Ibu, jadi tulisannya akan kebalik. Jadi gimana biar kebalik lagi? Seperti yang tadi kita udah install, kita memakai aplikasi VLC, jadi klik kanan dulu, open with VLC. Terus selanjutnya kita setting di VLC nya, tools, ada tools di sini. Di bagian tools kita pause dulu. Kita setting di bagian tools, effect and filters. Selanjutnya di bagian video effect. Dan yang lain jangan diklik ya Bapak Ibu ya, nanti akan berubah settingannya. Terus di video effect di transform. Itu di transform ada bagiannya itu flip horizontal, karena kita cuma mau ngeflip. Setelah flip kita save. Nah setelah di save,
Kita lihat ini sudah play flip horizontal. Ingat tadi settingan yang lain jangan lupa, jangan diapa-apain. Terus kita mau menyimpan dengan seterusnya, karena kalau kita nggak simpan ini menjadi file baru lagi, maka dia hanya bisa ngeflip di VLC saat, dan itu pun VLC-nya sudah disetting. Apabila VLC belum disetting, maka dia akan tetap yang tadi kebalik. Jadi biar dia nggak kebalik, kita save dengan cara media, lalu kita convert or save, lalu klik di sini file, di sini ada file, jadi nggak ada apa-apain file, kita add yang file kita asli, yang tes1 ini, kita klik. Selanjutnya kita klik convert. Nah, di sini nanti akan muncul convertnya. Kita pilih convert, lalu kita pilih profilnya video H264 plus MP3 untuk mendapatkan hasil MP4-nya. Lalu ada tombol setting di situ, tombol kunci setting. Di situ diperhatikan, nah ini yang dipilih video kodeknya, itu videonya di checklist di bagian filter. Jadi yang kita merubah tuh bagian filter yang paling bawah nomor 2 ada video transformation filter. Itu di checklist lalu di OK. Terakhir kita buat destination folder. Nah, ini adalah tempat penyimpanan yang baru, file baru. Kita tulis di sini tes2, lalu kita coba save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita balik ke VLC, kita start VLC-nya, kita tunggu sampai selesai, lalu kita buka di bagian desktop lagi. Jadi tes 2-nya tadi sudah selesai. Ini sudah jadi untuk lihat previewnya bisa dibuka di player lain supaya tahu dia benar-benar sudah ke flip atau belum. Apabila sudah selesai, bisa langsung dikirim ke link penugasan Bapak Ibu. Itu aja dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh langsung di komen aja atau bisa langsung ke saya. Terima kasih banyak.